Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Ini di perspektif awam ya kali ini ya. Kayaknya sih ya. Kita kedatangan ini nih temen nih. Dia ini desain apa ya? Desainer atau desain grafisir atau apa itu? Ya apa kan Desainer grafis, drummer. Ya siapa tahu desain grafisir. Oh dia desainer gitaris. Enggak, dia ini sebenarnya desain grafis, seorang desain grafis namanya Berli kan. Jadi dia ini udah dari katanya sih dari waktu emang kuliah dia udah dalam nih di bidang desain. Sampai akhirnya dia kerja pun masih di dunia perdesainan. Sampai sekarang berarti dia kerja. Ber, by the way, kesibukan kamu sampai saat ini apa sih Ber? Bentar dulu, sorry aku cut. Sebelum kamu jawab kesibukanmu, kenalin dulu deh diri kamu. Halo teman-teman pendengar podcast Semoga Lancar. Namaku Berli. Nama lengkapku Berliando Arif Darmawan. Emang biasanya dipanggil Berli sih sama teman-teman. Aku seorang desainer kali ya sebutannya, bukan desainer. Desain grafisir. Oh iya tadi dulu desain grafisir gitu. Desainer aja berarti. Iya desainer aja. Itu aja sih perkenalannya. Oke. Apalagi nih? Sampai sekarang berarti masih sibuk ngurusin desain nih? Iya, aku akhir ini lagi bantuin UMKM sih, lebih ke. Oh, UMKM. Iya, aku sekarang fokus ke bantuin teman-teman yang emang terjun di dunia UMKM kan. Mereka kan habis terkena COVID nih. Iya. Kebetulan aku kemarin ngadain semacam free service buat desain. Ya, buat mereka teman-teman yang emang kena dampaknya COVID inilah. Oke. Kita sebagai pekerja kreatif cuman bisa bantu di bidang itu aja. Yan, Oke, nice banget. nggak salah nama dia di ujungnya ada Darmawan. Waduh. Iya gak sih? Wah, gokil ya. Darmawan banget orangnya. Iya, itu cuman ini aja sih Tok. Kita bantu aja teman-teman yang emang membutuhkan bantuan kita kan. Oke, bener sih. Kalau bicara tadi kan udah lumayan sedikit nih kita kulik soal kesibukan apa sih akhir-akhir ini kan. Oke. Tapi jauh sebelum itu desain grafis sendiri ini buat kamu itu apa sih? Desain grafis itu kalau menurutku sebuah problem solver buat aku di tengah-tengah problematika masyarakat ya. Banyak yang memang membutuhkan sentuhan desain grafis nih. Yang memang untuk meningkatkan persepsi dari si audiens desain tersebut kan kita harus membutuhkan sentuhan dari desainer. Media berarti ya Mas? Lebih ke media. Jadi kita tuh menyampaikan pesan dari visual. Melewati visual dan copywriting-nya gitu. Makanya ada andilnya kan copywriting sama desainer itu kadang klop banget dari teman gitu loh. Bukan kadang juga, ya emang udah sejalan. Iya, udah sejalan. Berjalan seiringan gitu ya. Kita udah nggak bisa ini lagi. Terpisah lagi. Kenapa sih kamu kok malah milih desain grafis gitu? Atau malah mungkin desain grafisnya nih yang milih kamu? Jadi kamu dituntun jalan, gitu ya? Dituntun jalan apa Waduh. sih desain? Iya. Kayaknya sih lebih aku ya yang milih desain grafis. Karena pada awalnya aku emang malah terjun di dunia arsitek. Awalnya aku arsitek gitu. Tapi lambat laun ya dengan segala kondisi yang memang nggak bisa lanjut gitu ya. Aku lebih mementingkan desain, lebih milih desain grafis karena menurutku ya belum terlalu jauh lah arsitek ke desain grafis ya, masih kalau orang awam ngomong kan masih sama-sama gambar gitu dalam tanda kutip gitu. Iya kayak aku sendiri pasti itu kan masih sama-sama gambar. Bedanya apa sih maksudnya dari arsitek tadi ke desain itu maksudnya apa kebutuhannya atau gimana? Iya lebih ke beda kan. Kalau arsitek kan kita yang berhubungan dengan bangunan konstruksi gitu ya. Arsitek ke sipil gitu kan hubungannya. Kalau desain tuh lebih luas lagi. Kita langsung terjun ke masyarakat ya dari media apapun itu namanya desain sih. Pas selama di arsitek itu dari umur berapa Ber? Ingat nggak? Atau dari kelas berapa gitu? 5 SD. Malah dari kecil. Oh dari kecil? Jadi dulu 5 SD. Ya dari kecil lah ya. Dari kecil. Jadi dulu almarhum ibuku lihat aku tuh sering nyoret tembok nih, suka gambar gitu. Nah dari situ gambar rumah. Iya biasa lah, anak kecil kan wajar gitu. Bener-bener. Tapi mungkin ibuku tuh kayak melihat potensiku di situ. Kayak, wah ini kayaknya
besok nih anak jadi arsitek nih. Interestnya ke situ gitu. Iya, makanya lebih diarahkan dulu ke yaudah kamu belajar arsitek aja gitu. Tapi gini Ber, sudah terjun di arsitek nih dari kecil gitu kan, sudah belajar dunia arsitek, terus sekarang belajar dan bahkan sampai sekarang sebagai seorang profesional desain grafis gitu. Nah, udah berapa lama tuh jadi seorang desain grafis? Aku sejak 2014 sih belajar desain grafis tuh. Ya mungkin udah 6 tahun ya. 6 tahun sekarang kan 2020. Ya. Sejak aku tuh kuliah di desain komunikasi visual. Nah, itu mulai aku mempelajari desain gitu. Oh, dulunya di DKV kuliah? Iya, aku di DKV. Sebenarnya sih aku sama kayak mahasiswa-mahasiswa yang dulu. Kayak bingung nih, nanti kerja di mana ya desain tuh. Mindsetnya kan dulu desain tuh yang percetakan apa ning di kan. Gitu kan, kayak ya makin kesini kayak menemukan passionku gitu. Aku ingat pertama kali waktu aku dapat klien tuh waktu semester 2 kuliah. Baru dong tuh. Maksudnya kan baru kuliah langsung. Iya, itu lebih kekenalan sih gitu kan. Kamu bisa nggak bikinin ini gitu. Lalu waktu itu kan aku masih awam banget di desain gitu ya. Terus bikin apa emang waktu itu? Waktu itu bikin kaos, desain kaos. Terus aku awam kan, tapi aku merasa tertantang gitu. Kayak ya udah ini bagian dari pembelajaranku gitu. Ya udahlah oke gitu. Ternyata si klien itu puas sama hasilku. Nah, di situ aku kayak makin kayaknya duniaku di sini nih gitu. Nemuin nih. Aku kok seneng ya lihat orang itu senang sama hasilku gitu. Jadi aku explore terus aku ambil banyak ilmu sebanyak mungkin di dunia kampus. Ya itu buat belajar aku sekarang di profesional ini. Setelah lulus kuliah itu langsung kerja yang di dunia desain atau kemana lagi gitu maksudnya? Jadi waktu aku nunggu wisuda kan mungkin ada 2-3 bulan ya. Itu aku udah ini sih mulai cari kerja gitu. Aku waktu itu kerja di salah satu perusahaan yang memang bergerak di buku tahunan. Yearbook gitu ya? Yearbook gitu. Tapi agak lucu nih. Kenapa tuh Ben? Malah aku gak jadi desain grafis. Jadi kru fotografer gitu. Lah. Kan lucu gitu, jauh gitu ya. Bukan di bidangnya kamu waktu kuliah. Kayak kaget gitu. Tapi aku namanya dulu mindsetku tuh ya namanya juga fresh graduate ya. Yang penting cari pengalaman dulu gitu. Karena juga aku dulu nggak terikat juga sih sama si perusahaan itu. Jadi ya lumayan lah sambil nunggu wisuda gitu. 3 bulan gitu kan. Iya, kerja. Lumayan kan daripada nganggur banget gitu. Terus dari situ cabut lagi atau nemuin di mana lagi? Aku sempet dapet di perusahaan properti sih, di desainernya mereka gitu. Jadi desain tapi ya sekarang desain nih. Enggak. Sekarang benar-benar desain yang yaitu kayaknya bukan kayaknya sih, emang pekerjaan profesional pertamaku sih itu. Sampai sekarang nih berarti ya? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah kan Berli tadi sudah sempat cerita tuh, dia jurusannya di kafe, ya kan? Biasanya nih, ada beberapa orang gitu kan, mungkin nggak semua, ada beberapa orang yang dia merasa, ini aku kuliah di jurusan ini, pas aku kerja, kayaknya nggak kepake deh. Aku gini gitu. Ilmu selama dia kuliah, kok kayaknya nggak kepake gitu. Kayaknya aku nggak dapet ini gitu kan. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri nih Ber, yang kamu pelajarin selama kamu kuliah di DKV sampai sekarang kamu bekerja, apakah itu masih relevan tuh? Apa yang kamu pelajari itu? Oke. Ini bener banget tuh, kayak gak berhubungan gitu ya. Iya kan? Banyak sih kayak gitu. Tapi kalau dari aku sih masih relevan banget gitu. Karena waktu itu aku selama kuliah ya aku ambil ilmu sebanyak-banyaknya itu buat bekal nanti karirku kan gitu. Apalagi dulu, wah ini dosenku galak-galak nih dulu. Maaf. Killer gitu. Iya, killer deh. Ini kalau denger maaf ya Pak Bu kalau dulu Hanif sering nakal. Ya nggak apa-apa Hanif. Iya nggak apa-apa Hanif. Tapi itu siapa sih? tapi relevan banget sih. Kayak soalnya gini, ada bedanya desainer yang memang otodidak dan desainer yang memang mengambil pendidikan di situ. Akademisi gitu. Itu menurutku beda aja sih. Bedanya? Karena karena gini, sama-sama bisa desain tapi beda. Sama-sama bagus gitu, tapi beda di balik desain bagus itu apa ada teorinya, apa ada filosofinya segala macam gitu. Makanya itu yang aku pelajari, yang aku pelajari di dunia kuliah itu menurutku penting banget sih. Makanya
namanya desain tuh ya nggak sembarangan gitu. Berarti benar-benar dari kuliah apa yang kamu pelajarin dan itu benar-benar bisa diterapkan ketika kamu bekerja. Iya banget itu. Makanya berterima kasih banget sih sama dosen killer tadi. Walaupun killer aku tetap ingat beliau gitu. Wah, dulu digalak banget nih. Aku harus ingat teori yang beliau ajarkan gitu. Wah, lebih kayak gitulah. Paling kalau waktu itu dosennya biasa aja, kayaknya udah lupa deh sekarang. Iya, makanya itu. Karena saking killernya terngiang terus itu. Bener itu. Menurutmu nih Ber, ya, desain yang baik itu yang seperti apa sih? Wah, ini dalam nih, gokil nih. Desain yang baik tuh menurutku desain yang bermanfaat bagi banyak orang tuh. Maksudnya gimana? Karena gini, desain yang bagus itu belum tentu bermanfaat bagi orang banyak, tapi desain yang bermanfaat sudah pasti bagus gitu. Karena misinya desain grafis kan menyampaikan pesan melalui visual gitu ya. Sekarang gini toh, kamu misalnya melihat baliho perumahan nih misalnya. Yang di jalan-jalan gitu. Iya, banyak kan di jalan tuh. Gitu ya. Desain yang baik. Nggak ada saksikan ya. Sorry. Itu penampilan. Dia kayak konser gitu. Konser, Pak. Kayak gini, menurutku desain baliho perumahan yang baik itu langsung tes gitu kan, memasarkan apa aja keunggulan dari rumah itu gitu. On point. Berarti gitu. Langsung menyebutkan value-nya apa aja sih. Bener, gitu. Karena kita nggak mungkin di jalan berhenti buat baca itu gitu. Panjang banget. Kan slow banget gitu. Iya, kalau diilustrasiin susah tuh. Jadi di lampu merah tuh, udah merah terus ngeliat terus gitu. Oh, desain rumah ini. Hijau dia tetap diam gitu. Iya, makanya. Lihat desain desain. Lu lihat desain apa baca draft anjing gitu. Gitu sih kayak ya itu gunanya desain grafis di situ. Ya buat meningkatkan ini kan estetika dari suatu desain gitu, produk gitu ya. Gitu. Apa ya? Berarti gini, desain yang baik itu yang pesannya tersampaikan. Itu simple banget. Itu paling dasar ya. Paling dasar. Kalau kamu sudah memenuhi syarat itu, menurutku itu udah desain yang menurutku bagus banget gitu. Sebenarnya kamu orang yang ini nggak sih, filosofis nggak sih? Maksudnya dalam sebuah, kamu ngedesain nih. Apakah kamu orang yang filosofis dalam ngedesain gitu atau yaudah desain aja gitu? Yang penting sesuai dengan informasi yang harus disampaikan. Oh, ini berhubungan sama tadi ya yang aku kuliah gitu ya. Pastinya setiap desain pasti ada filosofinya, karena itu berhubungan sama klien ya. Klien kan kadang minta yang macem-macem gitu ya. Minta perusahaan ini filosofi kita ini gitu. Oh ya udah, kita bisa mungkin dari hal simpelnya kita menggunakan warna ini, kita menggunakan gaya desain ini, kan itu juga harus berhubungan dengan filosofi perusahaan si klien itu kan. Jadi kita sebagai desainer tuh nggak bisa asal sih bikin logo harus kayak gini. Udah gini aja lah gitu. Nggak tahu kita nanti dijelasin waktu presentasi sama kliennya. Ini artinya apa mas? Oh yang penting bagus pak. Nah, itu kan nggak bisa tuh. Nggak bisa kan? Profesional dong. Nggak profesional banget gitu. Makanya namanya desain tuh harus ada riset dulu kan. Riset dari perusahaan si klien ya. Iya, kita riset dulu. Wah, kayaknya perusahaan cocok nih dengan misalnya logo kayak gini gitu. Filosofinya kayak gini. Ya itu di negara yang multikultur kayak Indonesia nih, kamu tipikal desainer yang selalu mengaitkan tradisi dan budaya Indonesia terus dimasukkan ke desainmu atau enggak? Atau yaudah desain yang lagi tren aja gitu? Atau kamu orang yang lumayan masukin etnik Indonesia gitu? Oke. Jujur sih aku enggak masukin itu ya, kayak kultur Indonesia gitu. Bukannya aku enggak cinta Indonesia ya. Enggak, tapi lebih ke aku mengikuti tren gitu. Karena setiap tahun kita dituntut harus memperbarui tren. Dinamis juga ya. Dinamis gitu. Kita boleh idealis, tapi kita juga jangan terlalu idealis. Kita harus mengikuti tren pasar, mengikuti tren desain sekarang apa sih gitu. Makanya sekarang namanya desainer tuh benar-benar harus update sih. Aku nih yang bukan orang desain ya. Sorry nih, aku yang bukan orang desain. Iya. Ada desain yang dulu bagus. Dulu bagus dan misalnya tetap dipertahankan. 5 tahun ke depan kita lihat desain itu lagi kayaknya udah kayak jadul gitu ya. Iya gitu. Jadul. Apa sih di desain gitu? Bener. Iya gitu. Makanya dinamis namanya desain tuh.
Jadi tetap kita harus update itu kan. Meskipun kita sudah punya apa pattern mungkin. Iya, sudah punya pattern gitu ya. Tapi kita tetap jangan menghilangkan ciri khas masing-masing gitu. Tetap ada sentuhannya. Berarti maksudnya idealis boleh, tapi jangan terlalu idealis, tapi jangan juga ngilangin idealisnya itu. Nah, bener, karena biar orang-orang tuh tahu kita tuh punya identitas gitu. Wah, ini kayaknya desainnya Hanif nih, desainnya Berli nih. Nah, gitu. Goalsnya kita kan gitu. Punya branding sendiri untuk karyanya gitu ya. Bener banget. Tapi selama ini Ber ya, siapa yang paling berpengaruh besar nih dalam desain? Influence gitu ya. Iya, influence atau semacam influence, inspirasi gitu ya. Inspirasinya dia, panutannya gitu. Pandi gitu maksudnya. Waduh, terlalu jauh kayaknya ya. Beda zaman. Ini grafis. Siapa tahu toh kan mungkin bisa jadi. Beda zaman gitu ya. Tapi itu legenda sih, salah satu legenda lah gitu. Yang kita harus hormatin. Kalau dibilang panutan jujur malah nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Tapi ada sih orang yang memang aku banyak belajar dari dia. Ada yang YouTuber namanya Rio Purba. Rio Purba tuh memang desainer yang memang aktif di YouTube. Aku banyak belajar tuh sama dia, lihat video-videonya gitu. Karena memang menurutku wah ini konten bagus nih yang berhubungan. Sebenarnya nggak cuman di situ nggak cuman bahas desain sih. Sebagai freelancer itu menurutku cocok banget buat nonton dia gitu. Banyak ilmu yang bisa diambil. Iya, bener. Kalau ya itu Rio Purba ya. Rio Purba itu terima kasih banget buat Mas Rio Purba. Atur nuwun Mas Rio. Atur nuwun ya. Mantap. Iya. Ber. Ya. Kalau desainer baliho yang buat pemerintah kita nih ya. Aduh. Iya, yang di perempatan kan banyak. Wah, itu tadi kita sering banget tuh. Iya, kan perumahan gitu kan. Sekarang jangan dong. Saya disuruh mikir apa lagi nih. Pemerintah ya. Iya ya kan, kayak desain yang untuk pemerintah tadi gitu. Kan kamu tadi sempat bilang gini kan, si Bedu sempat bilang desain yang baik itu adalah yang pesannya tersampaikan. Iya benar gitu. Nah, desainer baliho itu tersampaikan enggak? Termasuk panutanmu juga enggak gitu. Aduh. Karena pesannya tersampaikan, Ben. Dia desainer yang di baliho gitu. Coy. Baliho yang buat kampanye gitu. Oke. Aduh, ini gokil sih, pertanyaannya gokil. Menurutku, aku sekarang memposisikan dari orang yang awam politik ya. Karena orang-orang yang memang memasang baliho untuk kampanye kan pasti mengambil massa kan, mencari massa. Audiens juga kan itu. Iya, tapi kalau dari aku nih yang memang awam banget di politik, nggak efektif gitu loh. Misalnya coblos si Bapak A, lalu siapa Bapak A gitu loh maksudnya gitu loh. Oh berarti malah sebenarnya kurang efektif tuh. Menurutku kurang efektif gitu. Mungkin lebih berbanyakin kampanye yang memang langsung interaksi sama masyarakat gitu ya. Ya, langsung bersosial, gitu, sosialisasi seperti itu. Sekarang kamu majang foto di perempatan, lalu sape gitu loh. Coblos kami. Lah, apa untungnya ngoblos lu gitu. Berliando, Partai Jatuh Bangun gitu. Wah, itu kan. Cuma fotonya dia gede banget. Iya. Terus ada pakunya tuh. Iya, ada pakunya. Iya bener-bener. Kenapa harus ada pakunya, Ber? Ya itu kan karena kita nyoblos pakai paku gitu loh. Oh iya. Oh nyoblos. Filosofinya paku. Iya, bener. Tapi kayak semacam punya mandatory gitu loh, baliho-baliho kampanye gitu. Tapi itu epic banget sih. Iya. Jadi trademark di sini. Iya. Trademark bener. Di luar negeri kan kayaknya nggak gitu ya. Nggak ada. Kayaknya di luar negeri nempel baliho besar gitu. Iya, kayaknya sih nggak ada ya. Kalau aku lihat di Google, YouTube gitu ya, nggak ada tuh yang sampai warna-warni gitu di perempatan. Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Jadi penasaran yang pertama kali ngedesain buat itu siapa? Makanya. Dan ngasih paku di situ gitu kan. Ya kalau desainnya bagus kan. Kalau desainnya buruk gitu, kan malah jadi sampah visual gitu. Iya. Nah, kan. Di jalan lagi di jalan pengennya mungkin lihat baliho pohon atau seger-seger gitu, air putih gitu. Lihat bapak ini gitu. Ya kalau lu kenal sama bapak itu gitu. Iya. Sebenarnya menurutku ada dua faktor nih kan. Kenapa? Ketika kita ngelihat itu sampah atau tidak. Iya. Tergantung orang yang didesain sama dia. Nah, itu sosok siapa gitu loh. Bener. Kalau oke, ini dia. Iya gitu loh kan. Kasarannya kalau memang sosok dia oke nih ya. Maksudnya orang mengagumi sosok beliau tuh. Kapasitasnya ada nih. Mau didesain seburuk apapun juga
orang tetap mandang itu orangnya gitu. Iya benar. Iya gak sih? Tapi ntar juga ada ya lawan politiknya. Iya. Desain lo jelek gitu. Karena menurutku selama ini aku jarang banget sih nemu yang memang baliho kampanye tuh oke gitu. Kalian pasti juga ini kan? Iya sih. Nilai kan gitu. Pasti yang ada itu kolom tuh 1, 2, 3 nomor urut tuh ya, nomor urut. Terus fotonya dia paling gede sendiri terus partainya tadi apa gitu. Lu sape gitu maksudnya. Paku ada sobek-sobeknya gitu tuh. Pura-pura sobek tuh. Ber, kan kita sudah tahu nih ya, sama-sama tahu lah polanya apa namanya? Pola desain kampanye, pola desain baliho lah, baliho buat pemerintahan kita. Nah, Ber, ini apa lagi nih pertanyaannya? Gimana nih pendapat kamu soal desain buku Yasin? Iya. Waduh, buku Yasin bro, ya bener nih. Ikan sama juga tuh. Iya, kan? Pasti ada bingkai-bingkai, Iya. Terus nama almarhum atau almarhumahnya. Terus fotonya ya. Gitu kan. Aduh, ini gimana ya? Buku Yasin tuh menurutku salah satu aspek yang menurutku nggak bisa terlalu banyak sentuhan desain grafis sih. Iya udah gitu aja udah pakemnya gitu. Iya, karena namanya buku Yasin itu lebih mementingkan fungsinya. Ya untuk membaca doanya, untuk mengenang si isi di dalamnya gitu ya. Tapi itu jelas kalau maksudnya buku Yasin jelas intinya buat itu. Iya, benar. Nah, baliho ini tadi yang ini baliho lagi. Kecuali kampanye kalau dibuka ada isinya lagi ya kan. Balihonya gitu. Karena buku tempel lah. Bacanya gede banget. Karena di dunia ini tuh menurutku nggak semuanya sih bisa disentuh dengan desain gitu. Desain kan kita nggak mungkin nih bikin buku Yasin dengan tren desain sekarang gitu. Ya nggak salah sih, tapi nggak etis aja gitu loh. Terus ya nggak sih buku Yasin nih ya, sorry nih, buku Yasin terus lu desain pakai flat design. Nah gitu, itu kan dengan warna-warna yang kalem gitu. Terus foto almarhumnya pakai ilustrasi ya kan nggak bisa gitu. Aduh mahal banget bikinnya. Mahal banget bikinnya. Nggak salah menurutku, tapi nggak etis aja sih. Tadi soal warna. Tadi kan Tito ngomongin warna. Warna nih gimana? Warna kan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tahu itu ada psikologi warna. Oke. Seberapa penting nih psikologi warna buat kamu? Padahal orang awam belum tentu tahu nih psikologi warna itu sendiri. Oke. Menurutku psikologi warna di suatu desain tuh penting sih. Tanpa orang awam melihat pun menurutku orang juga bisa memahami sih warna dari suatu desain gitu. Misalnya gini, ada yang jualan makanan misalnya ya. Makanan biasanya paling mainstream itu warnanya merah sama kuning gitu. Banyak kan makanan bener, merah kuning itu. Kenapa merah kuning? Enggak hijau atau sama biru gitu? Itu ada alasannya sih menurutku, karena warna merah kuning itu bisa membangkitkan selera makan gitu. Oh gitu. Karena gini, menurutku kalau makanan warnanya hitam nih. Nah, kamu gimana deh? Banget ya gitu ya. Kamu gimana deh dari kamu yang memang misalnya pembeli. Kok warnanya hitam makanannya ya gitu. Misalnya gitu, kemasannya hitam gitu. Kok kayak kurang nikmat sih. Padahal kita belum tahu rasanya, tapi dari first impressionnya aja udah kayak gitu loh. Kan gimana gitu. Kita dalam mendesain kan harus cocokkan mencari warna kan gitu. Kan ada juga nih Ber, namanya kayak di desain selain psikologi warna itu ada namanya golden ratio. Oh iya benar. Nah, golden ratio ini kayak ya sebenarnya aku pribadi nggak tahu sih ini sebenarnya apa gitu. Oke. Dan seefektif apa sih di desain itu? Gitu toh. Tahu nggak toh golden ratio toh? Ini saya lagi dengerin Berli ini bentar lagi jelasin golden ratio. Makanya kita dengerin si Berli. Iya, golden ratio sih menurutku bener ini masih asing banget ya di tengah masyarakat gitu ya. Karena orang ngelihat desain ya udah desain udah bagus, desain, udah jadi gitu. Ini padahal di balik desain itu waduh pusing desainer gitu kan. Golden ratio tuh menurutku pedoman buat kita sebagai desainer ya untuk mengerjakan suatu desain gitu. Karena menurutku beda aja orang desain yang menggunakan golden ratio atau desain yang tidak menggunakan golden ratio. Sekarang gini, golden ratio itu emang udah paten kayak gitu ukurannya ya. Itu kayak matematika berarti. Iya. Kayak rumus gitu. Iya, makanya
kadang desainer enak, nggak pernah hitung-hitungan matamu. Wah. Kurang hitung matamu. Berarti desainernya harus kenal matematika ya, tapi nggak sampai tapi nggak sedalam teman-teman yang emang belajar di matematika lah. Nggak sedalam arsitek lah ya. Gitu. Iya. Penting sih golden ratio. Kita boleh nyebut merek nggak sih di sini? Sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja nggak apa-apa lah ya. Logo Apple deh. Logo Apple tuh pakai golden ratio. Meskipun dia cuman apel digigit, apel keruak. Itu dihitung, gigitannya itu dihitung. Dihitung gitu. Jadi nggak harus nggak asal gitu, nggak asal. Ini udah digigit aja gitu, nggak. Itu pasti ada hitungannya gitu. Dan itu rumit sih. Makanya menurutku orang awam tuh nggak bisa menjudge logo Apple gitu. Okay. Ini dari sudut pandang gue ya. Kayak desain logo Apple kok ngene yo, elek banget itu. Menurutku enggak orang awam tuh menurutku enggak sampai ke situ. Karena memang menurutku sudah apik dari sananya, sudah bagus dari sananya. Karena mereka menggunakan golden ratio gitu. Presisinya, terus ukurannya itu memang sudah paten gitu, banget gitu. Bagus gitu. Berarti sangat efektif buat desainernya ya. Efektif banget menurutku. Tapi ya menurutku nggak semuanya harus menggunakan golden ratio. Tapi nggak semuanya juga. Nggak semuanya, pasti ada lah desainer, termasuk aku ya. Kadang juga nggak menggunakan golden ratio. Yang penting menggunakan ukuran yang memang presisi. Ukuran yang presisi tuh nggak pasti memakai golden ratio gitu. Oh gitu. Tapi kalau golden ratio udah pasti presisi. Nah itu. Udah pasti tuh. Udah pasti. Tapi gini nih, Berry tadi kan sempat bilang tuh, dia ada yang mengerjakan desain itu pakai golden ratio, ada yang tidak gitu kan. Nah, dari kedua itu kamu pakai dan tidak tuh biasanya untuk desain-desain yang kayak gimana sih, Ber? Sekarang kita berbicara materi lah ya. Ya, gitu. Boleh deh. Ya, bukannya aku materi nih gitu, tapi materi itu penting gitu. Iya kali lo kerja realistis lah kita gratis gitu kan. Desain gratis. Bukan desain grafis. Wah, itu tuh. Nah, itu sakit hati banget gitu. Itu sih bedain dari effortnya atau dari dalam tanda kutip bayaran dari kliennya gitu. Oke. Karena kita nggak mungkin nih bayaran klien nggak sesuai ekspektasi kita, tapi effortnya kita banyak lebih gitu kan. Kasian yang memang klien sudah memanjakan kita dari segi materi. Terus bedanya bayar mahal gitu? Iya, makanya apa bayar mahal tapi nggak pakai gituan-gituan gitu. Berarti tergantung ini ya, tergantung budget dari seorang kliennya kayak gimana. Bener. Dan kamu menyesuaikan gitu kan dengan kapasitasmu. Dan bukan berarti aku langsung asal gitu mengerjakan desain yang memang kliennya terbatas budget gitu. Enggak, aku tetap semaksimal mungkin. Iya, mementingkan profesional sih gitu. Karena taruhan kita tuh di situ, dan harga diri seorang desainer tuh di situ. Karena jika klien puas sama hasil kita, pasti ada repeat order. Tadi ngomong soal ini desain grafis bukan desain gratis. Pernah nggak sih dapat project thank you? Pernah. Rasanya gimana nih? Masih pernah sih. Di era yang serba cepat dan serba ada, masih ada orang nih, makasih ya bos gitu. Saya itu Pak. Saya itu. Gimana kedepannya ke Berli nih dengan kaum yang seperti itu ini, desain gratis gitu. Iya, itu dulu pernah banget sih waktu aku awal-awal belajar desain gitu. Tapi aku nggak langsung kayak, aduh kok gini banget ya belajar desain, bayarannya dikit, kadang nggak dibayar. Tapi nggak, itu aku langsung jadiin sebagai ini sih pembelajaran gitu, kayak semacam stepnya aku ya harus gini dulu gitu. Dapat portfolio yang iya bener, yang penting portfolio dulu. Kalau kamu portfolio udah bagus kan otomatis kamu bisa meningkatkan value kamu kan. Iya bener. Gitu. Bisa naikin hargamu juga gitu ketika portfoliomu bagus ya. Karena menurutku pasti setiap desainer di dunia ini pasti pernah ngalamin tahap project itu. Thank you. Project thank you itu menurutku pernah gitu. Ber, tapi nih Ber ya. Di posisi kamu saat ini nih. Oke. Kamu sudah di posisi yang Ber, aku mau desain ini segini desain seperti ini, konsepnya kayak gini, budgetnya segini gitu kan. Oh nggak bisa nih, kalau mau budget segini sama yang lain aja. Kalau sama aku budgetnya harus segini. Nah kamu sudah di tahap itu, standar budget. Ya kan ketika memang sudah portfolio sudah banyak kan biasanya seperti itu. Iya. Ya aku juga gitu ada nggak sih publish rate buat orang yang berdesain ini dong gitu. Ada sih. Kayak minimal budget gitu ya. Karena sebagai desainer tuh harus belajar mengatakan tidak gitu. Harus tega juga gitu. Harus tega gitu. Karena kita kan manusia biasa ya, yang memang tangannya cuma 2, otaknya cuma 1 gitu ya. Kalau kita terbiasa
menerima klien yang memang sewenang-wenang dalam budget gitu, nanti otomatis banyak ngikut tuh. Karena tahu harganya segitu iya, gitu. Bikin di Berli aja gratis. Waduh, mata lu gratis gitu. Ini gitu. Kayak kita nggak cuma desainer sih menurutku, semua profesi itu harus belajar mengatakan tidak gitu. Kita harus menghargai skill kita, harus menghargai waktu kita gitu. Jangan takut rezeki ketuker lah gitu. Bener sih. Dan kalau kamu sendiri nih Ber, lebih condong ke desain yang seperti apa nih gitu? Genre desainnya gitu. Ada nggak sih jenis-jenis desain gitu? Atau dari kamu sendiri? Mungkin ada rock, ada pop. Mungkin dari ini ya. Mungkin kalau dari desain itu lebih ke ciri khas bukan sih? Karena desainer, bisa jadi desainer kan beda-beda nih stylenya gitu. Kita kayak musik gitu kan, ada rock, ada jazz gitu. Kalau desainer tuh menurutku lebih ke ciri khas masing-masing sih. Desainer A ke desainer B pasti beda gitu. Dan nggak ada yang jelek gitu. Ya sama-sama bagus, baik gitu. Sama-sama baik gitu. Kayak gitu di mata penggemar mereka gitu. Oke. Dan kalau kamu sendiri nih lebih ke apa nih? Kalau aku lebih ke minimalis sih. Kalau desain tuh minimalis. Iya, bukan berarti aku benci desain yang memang rame gitu. Kayak misalnya album musik kan kadang rame tuh. Enggak, aku enggak benci juga, tapi bukan styleku gitu loh. Oke. Styleku lebih ke minimalis aja sih, minimalis. Juga berhubungan sama tren saat ini sih. Desain yang memang minimalis. Simple gitu. Simple. Banyak kan emang yang desain simple zaman sekarang gitu. Nah, itu juga aku berhubungan sama tren yang sekarang gitu. Bukan berarti aku nanti seterusnya minimalis. Bukan seterusnya minimalis gitu, enggak. Mungkin nanti di tahun depan berubah, ya aku otomatis harus mengikuti arus kan gitu. Tapi jangan mengikuti arus banget gitu. kan gini Ber. Yan, aku tuh ada ini nih, ada beberapa temanku yang desainer. Iya, gimana. Dan kadang ada klien mereka yang minta, "Mas, saya pengen desainnya yang simple elegan." Simple tapi elegan gitu. Nah, simple elegan tuh aku nggak ngerti gitu kan, anjing simple elegan bagaimana sih gitu kan? Kalau menurutmu nih Ber, desain yang simple elegan itu yang kayak gimana sih gitu? Simple elegan gitu. Oke, yang pertama yang simple elegan tuh pasti yang dilihat visualnya. Nggak mungkin simple elegan tapi ternyata banyak banget nih elemen-elemen desain di situ gitu, kayak rumit gitu ya. Itu pertama ya dari segi visualnya. Kedua dari filosofinya. Desain simple elegan tuh biasanya desain yang memang orang nggak terlalu banyak berpikir dalam mencerna desain itu gitu. Nah, gini Ber. Jadi kan malam ini kan aku sama Tito nih dapat supply nih. Apa nih? Minuman nih, jeruk liar. Apa jus jeruk? Jus jeruk. Iya. Jus jeruk dari teman kita. Agak meliar dikit nih dari si Carol nih. Kalau mau ada yang mau jeruk liar bisa sih ke @carolus_ad gitu. @carolus_ad. Gokil. Jeruk liar ini kan ada ini nih, ada apa? Ada desainnya gitu. Desain produknya. Mungkin teman-teman yang lagi denger gak bisa lihat sih, tapi dari Berli sendiri nih. Jeruk liar ini desainnya gimana nih? Ini kemasan jeruk liar ya. Kalau dilihat sih ini warnanya hitam. Terus dasarnya hitam gitu. Dasar hitam. Terus warna ilustrasinya kuning. Di sini ada jeruk sama tengkorak yang ada kayak daun jeruknya gitu tuh. Tengkorak yang ada daun jeruknya. Iya, di atas gitu. Ini menurutku simple sih. Masuknya simple juga. Masuknya simple banget karena bisa mengartikan kalau minum ini tuh kayak menimbulkan reaksi-reaksi yang beda dari minuman yang lainnya gitu lah, dalam tanda kutip lah ya gitu. Dan di situ ada tagline-nya juga kan. Tagline-nya apa nih? Slow and high. Waduh, asik. Penting gak sih tagline itu dalam desain? Penting banget karena tagline itu juga salah satu identitas dari produk tersebut gitu. Oke, jeruk liar ini slow and high. Gitu. Berarti kalau minum ini jadi slow dan gitu. Dan high gitu. Jadi santuy ya. Gitu. Santuy tapi kemeringet gitu. Tapi dari segi desain ya udah simple lah. Oke. Simple. Tapi ada yang kurang sih. Kayak misalnya dari komposisi gitu kan nggak mungkin perlu dicantumkan gitu kan. Ada orang kadang
yang ribet dalam komposisi gitu kan. Detailnya apa nih? Detailnya berapa nih? Ini minim airnya berapa persen? Berapa banyak? Wah, itu kan jeruknya berapa persen nih? Kan ada orang ribet seperti itu ya. Kali cuma Nutrisari gitu. Itu makanya gitu. Kan itu perlu sih menurutku perlu dicantumkan gitu. Berarti buat desainernya jeruk liar bisa tuh ada masukan komposisi gitu. Jeruknya 1%, airnya 99%. Iya. Hambar. Dan si Berli udah jelasin ya. Iya. Buat teman-teman yang pengen tahu nih jeruk liar itu kayak gimana, dan biar ngerti juga dengan penjelasannya Berli tadi gitu kan. Kalau mau tahu visualnya silakan DM Instagram @karolusad. Nah, itu bisa ditanyakan kenapa ada tengkorak dan jeruk di situ. Dan Mas, ini rasanya apa sih? Nah, dan silakan diorder. Thank you Ber sudah menjelaskan jeruk liar itu. Oke. Nah, di desain tadi jeruk liar nih. Pasti kan ada idealisme sama desainernya itu kan ada idealismenya juga. Pasti ada. Nah, buat Berli sendiri seberapa penting sih idealisme itu buat ngedesain? Menurutku penting banget karena namanya kita mendesain ya, nggak selalu mencontek produk-produk yang emang kompetitornya atau produk lainnya gitu. Ya kita harus menerapkan ciri khas dari produk itu gitu. Kayak misalnya nih jeruk liar nih, ciri khasnya hitam warnanya gitu. Hitam dan kuning gitu. Hitam dan kuning itu jadi ciri khasnya si jeruk liar itu gitu. Berarti kedepannya tetap warna dasar itu atau bisa berubah atau gimana? Ya kalau bisa ini aja, karena gini deh logikanya deh. Misalnya si Yanu nih biasanya pakai warna yang hitam. Terus si Tito deh. Tito ngelihat Yanu, Yanu lagi itu. Cuma diputer doang. Bedanya alur, Pak. Yanu biasa pakai hitam. Ya, Tito ngelihat si Yanu biasanya pakai baju hitam nih. Tiba-tiba Yanu pakai pink. Asik. Kan bukan kayak nih beneran Yanu nih. Enggak Yanu banget deh. Bukan Yanu banget deh kayaknya. Biasanya pakai hitam. Identitas itu penting. Jadi identitas si jeruk liar tuh ini hitam kuning gitu. Dan kalau bisa jangan diganti-ganti dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena bikin si konsumen bingung nanti. Bisa nanti dinilainya nggak konsisten. Dikira produk palsu atau apa kan bisa jadi gitu. Makanya penting idealis itu. Ber. Iya toh. Kalau kamu bilang tadi idealis itu penting, nih kamu itu seorang desainer atas bayaran atau atas nama uang. Asik. Yang bisa dibayar berapapun untuk sebuah desain yang kamu sebenarnya nggak suka tuh sama desain itu. Kamu nggak suka, tapi kamu tetap, tapi duitnya gede, tapi tetap kamu kerjain gitu loh. Enggak, aku enggak. Karena kalau kita kerja tapi nggak ikhlas kan beda kan effortnya gitu. Sama kayak kita nggak suka tapi tetap dibayar walaupun gajinya salary-nya mungkin banyak gitu, bayarannya banyak gitu. Tapi kalau kita nggak suka sama desain tersebut kan kita nggak bisa memaksakan gitu. Nggak puas ya sih? Nggak puas di hati kamu. Hati kita gitu. Kayak biasanya kan kita kalau ngerjain desain ya kita suka gitu. Kalau udah selesai ya, keren nih. Ini kayaknya klien suka nih. Ya, semoga lah gitu. Berarti kalau ada klien yang dia mau desain nih, dan kamu nggak suka nih, aku nggak suka nih dengan desain-desain seperti ini. Tapi salary-nya gede, nggak bakal kamu ambil? Nggak bakal aku ambil. Atau kamu bakal berusaha menegosiasi gimana kalau konsepnya dibikin gini atau gimana? Itu biar ada win-win solution. Itu bisa jadi, tapi tetap aja kembali lagi ke klien kan. Kalau klien udah batu, nggak mau Mas, saya maunya gini gitu. Terus ya udah, aku mending nggak usah aja gitu ya. Mungkin itu rezeki desainer lain gitulah ya, gitu. Berarti kalau misalnya nih Ber, aku tanya, persentase kamu idealis dan materialistis. Itu bandingannya berapa persen tuh? 50-50. Seimbang berarti. Harus seimbang. Kita nggak boleh terlalu materialis dan kita juga nggak boleh terlalu idealis. Gitu loh. Kayak tadi aku sampein, kita boleh idealis, tapi jangan terlalu idealis gitu. Dan jangan sampai kehilangan idealis. Nah, itu makanya. Kan berarti kita sama saja kehilangan identitas dong. Iya, benar. Kita sebagai desainer nggak punya identitas tuh kasihan loh. Maksudnya, saya siapa gitu. Karena setiap enggak gitu juga. Saya siapa? Slow and high, bro. Karena ini berhubungan sama klien juga. Misalnya gini ya, aku
terbiasa dengan desain seperti itu ya. Pasti aku juga punya pacar sendiri gitu. Oh bikin ke Berli aja karena Berli desainnya gitu. Ya misalnya gitu kan. Ya paham. Kita harus punya identitas toh. Jadi klien datang itu karena tahu desainnya Berli seperti ini nih. Gitu. Iya bener gitu maksudnya. Oh jadi solusinya Berli ketika misalnya aku butuh desain yang minimalis nih gitu. Karena Berli tadi bilang minimalis nih. Larinya ke Berli dong. Gitu. Karena dia orang yang tipikal ngedesainnya minimalis. Bener. Berarti kalau ada misal klien datang, aku mau desain yang ceria-ceria nih, yang rame banget pokoknya gitu. Ada doodle art dan lain-lainnya gitu. Ke Berli deh gitu. Berli nolak. Iya aku pasti nolak karena itu bukan aku banget sih. Gitu. Tapi mungkin nggak secara gamblang menolak langsung, wah nggak bisa Pak. Gitu. Tapi coba dinegosiasiin ya. Pasti kayak tadi. Coba kalau kita desainnya kayak gini Pak. Terus kalau klien emang ya sudah gitu kan. Itu lebih baik, itu kan udah kita lanjut ke proses produksi gitu ya. Tapi baik lagi kan mungkin malah aku jadi berkolaborasi sama desainer lain gitu. Oke. Aku punya klien ini nih. Kamu bisa handle nggak gitu? Oh bisa kan jadi kayak kolaborasi gitu. Oh berarti ini ya, kamu lebih memilih klien datang ke kamu request desain dengan tipe seperti A misalnya. Iya. Kamu terima dan kamu lemparkan ke teman kamu, atau si klien minta desain A dan kamu tolak secara baik, tapi kamu menyarankan ke desainer lainnya. Iya. Lebih ke yang mana tuh kamu? Yang itu tadi yang aku terima, tapi aku sarankan ke desainer lain gitu. Karena zaman sekarang kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Mantap. Kurangi kompetisi, banyak. Walaupun kita sesama desainer pasti ya namanya juga sikut-sikutan gitu ya. Nah, itu wajar sih dalam dunia bisnis gitu. Tapi itu dikurangi lah, perbanyakin kolaborasi gitu. Kan juga banyak untungnya kok daripada buntungnya. Rezeki tidak tertukar. Gitu. Iya benar. Karena bisa jadi itu simbiosis gitu. Misalnya si temanku itu kebetulan juga menerima klien yang memang dia nggak bisa gitu. Ya mereka pasti melemparnya ke aku gitu. Karena ya semacam simbiosis gitulah, saling menguntungkan gitulah. Saling menguntungkan. Iya makanya. Tapi kamu bakal sampai kapan sih di dunia desain grafis ini? Tahu nggak kira-kira bakal sampai kapan nih? Oke, kayaknya sampai bener-bener aku nggak bisa belajar lagi. Karena menurutku yang namanya belajar itu nggak ada batasan umurnya. Berarti kan belajar kan seumur hidup nih, Ber? Iya. Berarti kamu bakal seumur hidup di seumur hidup bakal didesain. Karena menurutku ini udah kayak mentok ini passionku udah di sini gitu. Aku udah menemukan bagian dariku ini desain gitu. Iya, udah bagian dari hidupku gitu. Karena aku juga mencari nafkah di situ gitu kan. Itu bisa bener-bener mungkin aku belajar desain tuh bener-bener seumur hidup gitu. Ada saran gak sih buat teman-teman yang mungkin lagi masih studi di bidang desain atau bakal mulai karir profesionalnya di bidang desain grafis? Ada gak dari kamu gitu? Ada. Apa? Pastinya perbanyak relasi itu penting. Terus perbanyak baca, perbanyak belajar. Belajar tuh gak ada batasannya kok. Perbanyak, mengikuti tren lah. Kayak update kita kita udah hidup di zaman yang serba enak nih. Mau dapetin informasi apapun enak lah gitu. Dari HP bisa gitu. Saranku untuk desainer sih itu aja, kayak kita tadi itu yang balik lagi ke awal, boleh idealis, tapi kita juga harus melihat pasar gitu loh. Cerdik gitu. Karena ketika kamu terlalu idealis, kamu nggak bakal laku gitu. Oke. Pasti gitu. Bener. Pasti. Sama itu tadi ya, kurangi kompetisi. Ini perbanyak kolaborasi. Bener. Buat awalan terimalah menjadi seorang desain gratis, tapi kalau mau profesional harus jadi desain grafis. Iya, jangan selalu menjadi desain gratis. Bener. Itu proses lah. Bakal alamiah tumbuh gitu. Bener, itu proses sih menurutku. Harus ya mau nggak mau harus jalani dulu. Oke, dan ini Yan, buat teman-teman yang pengen tahu nih Berli itu seperti apa, atau mau tanya-tanya soal desain, ya silahkan aja DM ke Instagramnya berliando.hanif. berliando.hanif. Oh iya, aku juga ini punya brand
Baru rilis nih 2020. Oh gitu. Namanya Androspace. Androspace tuh itu di bidang apa? Sama kayak desain gitu, lebih ke kreatif agensi gitu sih. Okay. Tapi aku masih one man show banget sendirian gitu. Oke, siapa tahu ada yang mau bergabung juga kan? Iya. Instagramnya apa? Bisa Androspace sih namanya. Androspace. Underscore. Oke. Tuh ada 2 akun Instagram tuh. @berliando.hanif sama @androspace Underscore. Bener. Ya. Dan itu aku bergerak di bidang membantu UMKM. Lebih fokus ke UMKM sih. Tapi aku nggak menutup kemungkinan juga berkolaborasi sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi fokusku sekarang ke UMKM. Sangat dermawan Bapak Berli ini. Aduh. Thank you Ber udah mau join nih. Sama-sama. Sharing-sharing lah bareng kita gitu kan. Dengan kita yang awam soal desain. Selamat berjuang buat teman-teman di sana. Sampai jumpa di lain kesempatan.